Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di modul digital asesmen berbasis TIK Universitas Negeri Malang. Pada video sebelumnya kita telah mengembangkan asesmen berbasis soal isomorfik dengan menggunakan tipe soal benar salah. Pada video kali ini kita akan melakukan upgrade pada media asesmen yang telah kita kembangkan sebelumnya. Ada banyak upgrade yang dapat kita lakukan. Yang pertama, jika pada video sebelumnya kita mengembangkan dengan tipe soal benar salah, pada video kali ini kita akan memodifikasi. Soal dengan tipe benar salah akan kita modifikasi untuk menjadi soal pilihan ganda. Tentunya tidak dapat begitu saja kita terapkan. Ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan agar tipe soal benar salah dapat menjadi soal pilihan ganda. Berikut ini adalah soal yang kita terapkan pada media asesmen sebelumnya. Selanjutnya akan saya tunjukkan bagaimana mengubah soal dengan tipe benar salah menjadi soal dengan tipe pilihan ganda. Ini adalah soal yang sebelumnya disajikan dengan tipe soal benar salah dan kali ini akan disajikan dengan pilihan ganda. Adanya perubahan tipe soal tentu akan mengubah skema bagaimana soal isomorfik ini diterapkan di dalam PowerPoint. Jika sebelumnya pada tipe soal benar salah hanya terdapat dua opsi, maka skemanya akan seperti ini. Satu opsi untuk jawaban benar akan diarahkan ke slide ketiga untuk soal nomor 2, sedangkan satu lagi untuk jawaban yang salah akan diarahkan slide 4 yang juga berisi soal nomor 2. Namun pada tipe soal pilihan ganda seperti ini terdapat 5 opsi jawaban sehingga skemanya akan menjadi seperti ini. Satu tombol diarahkan ke slide ketiga, sedangkan untuk 4 tombol opsi jawaban yang salah diarahkan ke slide nomor 4 dan seterusnya. Bukan suatu hal yang sulit untuk menerapkan skema ini, pada dasarnya hampir sama dengan ketika menggunakan skema pada tipe soal benar salah. Hanya saja pada opsi pilihan ganda ada lebih banyak tombol sehingga ada lebih banyak link yang harus diatur pada masing-masing tombol. Adanya perbedaan variasi soal ini dapat Anda terapkan ke dalam media asesmen yang Anda kembangkan. Tentunya ini tergantung kreativitas dan tujuan Anda sebagai seorang pengembang. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Aini dan kawan-kawan pernah mengembangkan asesmen berbasis TIK dengan menggunakan tipe variasi soal yang berbeda. Akan saya tunjukkan kepada Anda artikel dari Nur Aini dan kawan-kawan. Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Nur Aini dan kawan-kawan yang mengembangkan asesmen formatif berbasis komputer untuk mengetahui penguasaan konsep siswa pada materi hukum Bernoulli. Pada pengembangan yang dilakukan oleh Nur Aini dan kawan-kawan, di sini Nur Aini menggunakan 3 level soal, dengan level pertama berupa soal benar salah yang terdiri dari 3 soal dengan waktu pengerjaan masing-masing adalah 30 detik. Sedangkan untuk level kedua
berupa 3 soal pilihan ganda yang merupakan soal yang sama pada level pertama. Di sini Nur Aini bertujuan untuk memastikan apakah siswa tersebut benar-benar telah menguasai konsep dan menghindari pengerjaan dengan menebak pada level pertama. Adapun pada level kedua ini Nur Aini dan kawan-kawan menggunakan batasan waktu yaitu 60 detik. Sedangkan pada level ketiga Nur Aini dan kawan-kawan menyajikan 3 soal pilihan ganda yang merupakan penerapan dari buku Bernoulli. Pada gambar ini tampak bahwa pada level 1 disajikan soal dengan menggunakan tipe benar salah. Kemudian pada level kedua, soal yang sama dirubah menjadi soal pilihan ganda. Kemudian pada level ketiga disajikan permasalahan yang merupakan penerapan dari hukum Bernoulli. Ada yang menarik dari media assessment yang dikembangkan oleh Nur Aini dan kawan-kawan. Apa itu? Timernya, Pak. Tepat sekali. Penggunaan timer di dalam media assessment yang dikembangkan oleh Nur Aini dan kawan-kawan merupakan salah satu inovasi yang bagus. Dan ini dapat kita terapkan di dalam media assessment yang akan kita kembangkan. Namun penggunaan timer di dalam media assessment yang kita kembangkan tidak bisa begitu saja kita terapkan. Perlu ada penyesuaian dari skema assessment berbasis soal isomorfik yang kita gunakan sebelumnya. Mengingat cara kerja dari timer yang akan berpindah ke slide berikutnya pada selang waktu tertentu, tentunya dengan skema yang sebelumnya tidak dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Lalu bagaimana skema yang benar? Seperti apa perubahan yang terjadi dalam penerapan timer ke dalam media assessment? Kita akan bahas pada upgrade yang kedua, penggunaan timer. Sebelum kita menggunakan timer ke dalam media assessment yang kita kembangkan, kita perlu mengetahui bahwa timer ini nantinya akan menghubungkan antar slide secara berurutan, mulai dari slide 1, 2, 3, dan seterusnya. Artinya skema semacam ini tidak akan terjadi. Mengapa demikian? Kita perlu ingat bahwa timer ini akan bekerja ketika pengguna tidak menjawab. Artinya pengguna salah dalam mengerjakan soal. Jika kita lihat pada skema awal, nantinya ketika pengguna tidak menjawab dan kemudian timer mengambil alih transisi antar slide secara berurutan, maka yang terjadi adalah seperti ini. Adanya timer akan membuat transisi slide terjadi secara berurutan ketika pengguna tidak menjawab dan kemudian berakhir pada slide yang berisi feedback bahwa pengguna telah memahami materi dengan baik. Tentunya ini sudah tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Agar timer dapat kita terapkan pada media assessment yang kita kembangkan, maka kita harus membuat pengguna yang salah akan menuju ke slide soal yang berurutan hingga berakhir pada feedback bahwa pengguna belum memahami konsep dengan baik. Jadi, susunan slide yang ada pada skema awal akan kita rubah.
Ini adalah skema yang dapat Anda gunakan sebagai panduan dalam mengembangkan asesmen berbasis soal isomorfik dengan disertai timer. Setelah Anda mengembangkan slide PowerPoint berdasarkan skema ini, maka langkah berikutnya adalah Anda akan mengatur waktu transisi antar slide yang berisi soal 1, 2, dan 3. Caranya adalah sebagai berikut. Pada slide yang berisi soal, contohnya slide berisi soal nomor 1 seperti ini, di sini Anda dapat atur waktu transisinya dengan menggunakan transition. Kemudian pada bagian timing, Anda centang after dan dapat Anda tentukan misalkan 30 detik seperti ini. Artinya slide yang berisi soal nomor 1 ini akan mengalami transisi ke slide berikutnya jika pengguna tidak menjawab dalam waktu 30 detik. Langkah yang sama dapat Anda terapkan pada slide yang berisi soal 2 dan soal 3. Setelah Anda mengatur waktu transisi pada masing-masing slide yang berisi soal, selanjutnya Anda dapat membuat animasi yang menunjukkan durasi pengerjaan dari masing-masing soal. Contohnya seperti ini.
Itulah tadi beberapa upgrade yang dapat Anda terapkan pada media assessment berbasis soal isomorfik yang Anda kembangkan dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Namun sekali lagi bergantung pada kreativitas dan tujuan Anda sebagai seorang pengembang. Jika memang telah sesuai dengan tujuan, telah sesuai dengan apa yang Anda rancang, maka Anda dapat mengemas media assessment berbasis soal isomorfik yang Anda kembangkan dengan menggunakan PowerPoint. Anda dapat mengemasnya ke dalam format PowerPoint Show. PowerPoint Show inilah yang nantinya dapat Anda distribusikan kepada pengguna untuk dapat mengakses media assessment yang Anda kembangkan. Selamat kepada Anda yang telah berhasil mengembangkan media assessment berbasis soal isomorfik hingga pada tahapan ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.